Yes, alhamdulillah lagi-lagi harapan dan doa bobotoh. Akhirnya terkabul. 3 pemain andalan Persib 100% fit jelang lawan Lion City Sailors di lanjutan Liga Champions Asia 2 besok lusa. David da Silva sudah sembuh, siap tampil, langsung masuk starting line up kah? Temukan semua jawabannya hanya di sini. Auto gemparkan Asia. Nick Kuipers buat pernyataan berkelas dan jujur begini jelang lawan Lion City Sailors. Buat 2 keputusan hebat sekaligus dan minta satu hal begini ke bobotoh Persib. Apakah itu? Penasaran? Tonton videonya sampai habis biar nggak salah paham. Menyala mantap, ini baru mental pemain asing kelas Eropa. Matteo Kojican berikan pesawar super keras gini agar Persib raih kemenangan perdana di pentas Liga Champions Asia 2. Keputusan apa yang dijelaskan oleh Matteo agar bobotoh makin bahagia? Ini informasi selengkapnya. Sang kapten akhirnya kembali. Mark Klok siap bertanding lawan Lion City Sailors besok lusa. Langsung ambil keputusan super cerdas dan bagus begini. Bobotoh sampai ditantang begini agar Persib raih kejayaan di level Asia. Apa yang diungkapkan sang pemain kelahiran Belanda tersebut? Simak baik-baik. Nah, ini baru pelatih super top dan cerdas. Nggak bergantung hanya ke satu pemain aja. Meski David da Silva kerap absen, Bojan Hodak berani ungkapkan hal luar biasa ini ke publik. Bobotoh yang awalnya dibuat sangat khawatir, mendadak sangat optimis Persib bisa raih gelar juara Liga 1 musim ini. Apa yang ia katakan memangnya? Ini berita utamanya. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Yes, alhamdulillah lagi-lagi harapan dan doa bobotoh. Akhirnya terkabul. 3 pemain andalan Persib 100% fit jelang lawan Lion City Sailors di lanjutan Liga Champions Asia 2 besok lusa. David da Silva sudah sembuh, siap tampil, langsung masuk starting line up kah? Temukan semua jawabannya hanya di sini. Dokter tim Persib, Raffi Ghani, membagikan kabar baik menjelang pertandingan Pangeran Biru melawan Lion City Sailors dalam lanjutan AFC Champions League 2 pada Kamis, 24 Oktober 2024. Beberapa pemain yang sebelumnya cedera kini menunjukkan perkembangan positif. Kabar pertama datang dari David da Silva. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan hasil yang baik. Dan David sudah terlihat bergabung dalam latihan. David sedang mengikuti program dari fisioterapi. Tapi kami akan pastikan setelah 2 hari, nanti hari Selasa mau di MRI. Semoga tidak ada apa-apa. Kalau dari hasil labnya bagus, kata Raffi di Esport Jabar Arkamanik, Rezaldi Hehanusa juga menunjukkan perbaikan. Raffi menyebutkan bahwa Rezaldi masih menjalani program terapi untuk pemulihan cedera lututnya. Rezaldi kemarin baru terapi untuk lututnya. Jadi masih ada program dari fisioterapi. Mudah-mudahan bisa bergabung secepatnya, ucapnya. Sementara itu, Tyrone Del Pino, yang sempat tak sadarkan diri saat pertandingan melawan Persebaya Surabaya pada 18 Oktober lalu, juga sudah kembali berlatih. Gelandang asal Spanyol ini sudah membaik dan tidak ada keluhan di bagian kepalanya. Saya pastikan tidak ada fraktur di bagian tulang dan tidak ada pendarahan di dalam kepala. Jadi alhamdulillah semoga bisa main di hari Kamis, pungkas Raffi. Dengan kabar baik ini, bagaimana menurut Anda peluang Persib di pertandingan mendatang? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Auto gemparkan Asia. Nick Kuipers buat pernyataan berkelas dan jujur begini jelang lawan Lion City Sailors. Buat 2 keputusan hebat sekaligus dan minta satu hal begini ke bobotoh Persib. Apakah itu? Penasaran? Tonton videonya sampai habis biar nggak salah paham. Meski berhasil meraih kemenangan dalam pertandingan syarat gengsi, Nick Kuipers menilai peningkatan motivasi skuad Persib terlihat lambat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dukungan langsung dari bobotoh di dalam lapangan. Nick mengungkapkan bahwa Persib Bandung sangat memerlukan dukungan pendukungnya, terutama ketika menghadapi tim dengan sejarah panjang di sepak bola Indonesia.
Semua rekan setimnya juga ingin merayakan kemenangan tersebut bersama Bobotoh. Kami menang, tapi pada akhirnya semua ingin bermain di stadion yang penuh sebagai pemain sepak bola, ujar Nick Kuipers kepada awak media. Ia berharap dalam pertandingan berikutnya kontra Lion City Sailors, Bobotoh dapat memberikan dukungan penuh kepada Persib. Keberadaan Bobotoh menurutnya dapat memberikan dampak besar, terutama dalam menciptakan atmosfer pertandingan yang sepenuhnya menjadi milik Persib. Jadi sangat menyedihkan kami tidak bermain dengan ditonton supporter karena apa yang terjadi sebelumnya. Karena itu, kami harus bermain di depan supporter di setiap pekannya, tutupnya. Bagaimana menurut Anda tentang pentingnya dukungan Bobotoh bagi Persib di pertandingan mendatang? Silakan berikan komentar Anda. Menyala mantap, ini baru mental pemain asing kelas Eropa. Matteo Kojican berikan pesawar super keras gini agar Persib raih kemenangan perdana di pentas Liga Champions Asia 2. Keputusan apa yang dijelaskan oleh Matteo agar Bobotoh makin bahagia? Ini informasi selengkapnya. Gelandang Persib Bandung, Matteo Kojican, memastikan bahwa dia dan rekan-rekannya di skuad Maung Bandung siap menghadapi Lion City Sailors pada matchday 3 Grup F AFC Champions League ACL 2024-2025. Meskipun diliputi kelelahan, Matteo menegaskan tidak ada alasan untuk kehilangan poin lagi saat melawan Lion City Sailors. Ya, setelah pertandingan ini melawan Persebaya, kami sedikit kelelahan, tapi tidak ada waktu untuk mencari alasan. Kami fokus ke laga berikutnya, ada waktu sekitar 4 hari, kata Matteo. Ia berharap timnya dapat berbenah dan bermain dengan baik seperti di laga sebelumnya untuk meraih kemenangan pertama. Seperti yang sempat saya katakan sebelumnya, kami terus berkembang, tegasnya. Matteo juga memastikan bahwa kekalahan di 2 laga sebelumnya tidak membuat dia dan para pemain Persib tertekan. Kami tidak merasakan terlalu banyak tekanan karena ini adalah pekerjaan kami. Kami hanya perlu mengerahkan segala kemampuan terbaik, dan jika kami bisa menampilkan yang terbaik, maka kemenangan bisa diraih, tutupnya. Bagaimana menurut Anda mengenai kesiapan Persib menghadapi Lion City Sailors? Silakan bagikan pendapat Anda. Sang kapten akhirnya kembali. Mark Klok siap bertanding lawan Lion City Sailors besok lusa, langsung ambil keputusan super cerdas dan bagus begini. Bobotoh sampai ditantang begini agar Persib raih kejayaan di level Asia. Apa yang diungkapkan sang pemain kelahiran Belanda tersebut? Simak baik-baik. Gelandang Persib Bandung Mark Klok tetap optimis jelang menghadapi Lion City Sailors dalam lanjutan pertandingan Grup F AFC Champions League ACL 2024. Menurut Mark, pertandingan ini sangat penting untuk mengembalikan reputasi Persib setelah menelan 2 kekalahan beruntun di ajang tersebut. Mark menyadari bahwa pertandingan ini cukup berat karena Persib belum meraih 1 poin pun. Namun, ia yakin timnya bisa mengubah keadaan di laga kali ini, apalagi akan tampil di kandang dengan dukungan penuh dari Bobotoh. Ya, kita cari 3 poin pertama di ACL 2. Itu kesempatan bagus buat kita karena bermain di kandang melawan tim dari Singapura. Kita harus menang untuk 3 poin, ujar ayah 2 anak tersebut kepada awak media. Pertandingan Persib versus Lion City Sailors akan digelar pada Kamis, 24 Oktober 2024, di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Laga ini bisa disaksikan Bobotoh secara langsung, karena sanksi yang dijatuhkan pada Persib hanya berlaku untuk pertandingan kompetisi Liga 1 saja. Pasti, kalau menang ini kita masih optimis, tambah Klok. Mengenai kembalinya Bobotoh ke stadion, Klok merasa lega karena akhirnya bisa berjumpa dengan para pendukungnya secara langsung. Ia yakin keberadaan Bobotoh di dalam stadion dapat membangkitkan motivasi Persib untuk meraih kemenangan. Senang, saya selalu ingin main bersama Bobotoh dan stadion penuh. Semoga semua senang juga untuk bisa kembali. Seperti saya bilang sebelumnya, kita kuat bersama-sama. Kita butuh supporter, dan supporter juga butuh kita. Semua bersatu, dan itu harus dilakukan karena Persib adalah satu, tutupnya.
Apa harapan Anda untuk pertandingan mendatang? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Nah, ini baru pelatih super top dan cerdas. Nggak bergantung hanya ke satu pemain aja. Meski David da Silva kerap absen, Bojan Hodak berani ungkapkan hal luar biasa ini ke publik. Bobotoh yang awalnya dibuat sangat khawatir, mendadak sangat optimis Persib bisa raih gelar juara Liga 1 musim ini. Apa yang ia katakan memangnya? Ini berita utamanya. Memasuki pekan ke-8 kompetisi BRI Liga 1 2024-2025, Persib Bandung menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan dalam 8 pertandingan. Sebelumnya, pada pekan ke-7 selain Persib, ada 2 tim lainnya, yaitu Persebaya Surabaya dan Borneo FC, yang juga belum mencicipi kekalahan. Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengungkapkan bahwa hasil ini sangat menggembirakan, karena skuad Maung Bandung berhasil melanjutkan tren positif yang tentunya menambah motivasi dan kepercayaan diri untuk menghadapi laga-laga selanjutnya. Lebih lanjut, Bojan menyatakan bahwa skuadnya juga merupakan tim produktif dalam mencetak gol, meskipun ada beberapa pemain kunci yang absen, seperti David da Silva. Bagus, jangan lupakan juga kami tim dengan jumlah mencetak gol terbanyak, dan kami tampil tanpa David. Jadi saya rasa ini bagus, ujarnya. Saat menghadapi Persebaya yang merupakan pemuncak klasemen sementara, skuad Maung Bandung tidak tampil dengan kekuatan terbaik. Bojan mengungkapkan, selain David, ada beberapa pemain lain yang mengalami cedera. Saya sudah katakan, kami tampil tanpa 6 pemain inti musim lalu. Ini juga saya sampaikan di jumpa pers jelang pertandingan, ungkapnya. Ia juga menambahkan, dibandingkan tim di final musim lalu melawan Madura, ketika kami menjuarai babak championship, Alberto dan Stefano pergi, Rezaldi, Febri, dan David cedera, lalu Mark terkena sanksi. Jadi kami bermain lebih dari separuh tim yang berbeda dari musim lalu. Meski dalam situasi tersebut, Bojan menilai anak asuhnya tetap menunjukkan performa yang bagus, sehingga dapat melanjutkan tren positif tanpa kekalahan di kompetisi BRI Liga 1 2024-2005. Kami masih bisa menang dan ada di posisi 2 atau 3 besar. Saya rasa ini fantastis. Dalam 2 laga Liga Champions kami terbilang seimbang, dan saya hanya berharap semua pemain yang cedera bisa pulih agar kami bisa melanjutkan musim seperti ini, tegasnya. Saat ini, di pekan ke-8, Persib berada di peringkat ketiga klasemen dengan mengumpulkan 16 poin. Apa pendapat Anda tentang performa Persib sejauh ini? Silakan berbagi di kolom komentar. Roberto Mancini sampai ketar-ketir dengan timnas Indonesia jelang pertemuan dengan Arab Saudi. Tak disangka ternyata gegara faktor ini. Apakah itu? Simak baik-baik video beritanya. Pelatih Arab Saudi Roberto Mancini merasa ketar-ketir dengan kekuatan timnas Indonesia jelang pertemuan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jelang pertandingan tersebut, banyak prediksi yang menyebutkan Arab Saudi akan menang mudah melawan timnas Indonesia. Terlebih lagi, ini merupakan kali pertama skuad Garuda bertanding di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Saya rasa ini akan menjadi pertandingan yang sulit karena kami mengenal timnas Indonesia dengan baik, ujar Mancini. Mantan pelatih Manchester City ini menambahkan, pertandingan pertama akan selalu sulit untuk dilalui oleh seluruh tim, termasuk Arab Saudi. Ini juga merupakan pertandingan pertama dan pertandingan pertama di kualifikasi selalu sulit, ucapnya. Mancini pun mengakui bahwa Arab Saudi harus waspada terhadap permainan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan di laga nanti. Pasalnya, dia menyebut bahwa perkembangan sepak bola di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terhitung luar biasa. Kami mengenal timnas Indonesia dengan baik. Mereka telah berkembang pesat dalam 10 tahun terakhir, katanya. Pelatih asal Italia ini melemparkan pujian kepada skuad Garuda yang dihuni oleh banyak pemain muda seperti Marcelino Ferdinand.
Tim Indonesia merupakan salah satu tim yang maju dan kami telah melihat perkembangan tim U21 mereka yang akan menjadi bagian dari tim utama mereka. Jadi kami harus menghormati lawan dan bersiap sepenuhnya, ucapnya. Bomber Arab Saudi akui kualitas timnas Indonesia dan ogah pandang remeh pasukan Sintayong. Tim yang terhormat, kami siap menghadapi timnas Indonesia. Striker timnas Arab Saudi Saleh Al-Shehri mengakui kualitas timnas Indonesia yang telah berkembang dan enggan memandang remeh pasukan Sintayong itu jelang duel di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Arab Saudi memiliki peringkat FIFA yang jauh lebih baik yakni 56 dunia ketimbang skuad Garuda yang berada di posisi 133 dunia. Kendati demikian, Saleh Al-Shehri enggan meremehkan timnas Indonesia karena pasukan Sintayong itu dinilai mengalami peningkatan kualitas. Bahkan striker berusia 30 tahun ini menganggap skuad Garuda sebagai tim terhormat. Timnas Indonesia adalah tim yang berkembang dan tim manapun yang mencapai babak ini adalah tim yang terhormat. Kata-kata Saleh Al-Shehri. Selama keikutsertaan kami di babak kualifikasi sebelumnya, kami telah melewati grup-grup yang sulit. Tambahnya, di sisi lain, striker Al-Ittihad itu tak mau Arab Saudi mendapat hasil yang buruk saat menjamu timnas Indonesia. Ia ingin membuat para pendukungnya bergemuruh bahagia satu stadion. Di atas kertas, Arab Saudi memiliki kepercayaan tinggi lantaran mereka memiliki peringkat FIFA yang lebih baik yakni 56 dunia ketimbang timnas Indonesia yang berada di posisi 133 dunia. Bahkan predator Arab Saudi itu menegaskan bahwa pasukan Roberto Mancini dalam kepercayaan yang tinggi dan siap untuk mengalahkan timnas Indonesia. Kami siap menghadapi timnas Indonesia dan para pemain semua sudah siap dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi, tandasnya.